Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat. Bu harapkan semua dalam keadaan sehat dan tetap fokus untuk menekuni materi-materi kita yang akan diajarkan maupun yang akan kita lanjutkan. Tetap seperti biasa, kita memakai buku matematika Kemendikbud kelas 7 SMP. Semoga semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang kita lanjut, yaitu pertemuan yang ke-24 mengenai menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Untuk itu bisa kamu buka buku paket kita, yaitu halaman 258. Sudah? Sekarang perhatikan ke papan tulis. Untuk menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan, pertama sekali ini harus kita perhatikan contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk persamaan ini, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat, yaitu mengenai bendanya menggunakan timbangan. Itu banyak itu digunakan dengan orang-orang yang berjualan, ya, timbangan, di mana kalau kamu belanja atau disuruh ibu di rumah, otomatis misalnya kamu membeli 1 on cabai, kamu pasti melihat timbangan itu. Tuh. Yang kedua, contohnya pasti kamu sudah pernah menggunakannya, yaitu waktu TK, menggunakan permainan yang bernama main enjot-enjotan. Itu dia, sudah pasti kamu kenal bendanya. Untuk itu kita lihat gambar 1. Gambar 1. Kita perhatikan pada gambar 1, ini ada sebuah timbangan, di mana titik tumpunya ini itulah 0. Kalau garis bilangan dia titik 0 lah itu, ya. Sehingga seluruh bilangan negatif kalau di garis bilangan pada timbangan ini yaitu berada di sebelah kiri kita. Yang positif pada timbangan ini berada di sebelah kanan kita. Sekarang kita perhatikan, kalau di sebelah kiri kita letakkan suatu benda, contohnya lihat di papan tulis, yaitu benda bulat seperti bola padat, ya. Kalau biasanya dikatakan bandul. Benda padat ini kita lihat, kalau kita letakkan di ruas kiri atau di sebelah kiri kita, beratnya 3 kilo. Agar timbangan ini tetap seimbang kiri dan kanan, otomatis di sebelah kanan kita isi juga benda yang sama, beratnya yaitu 3 kilogram. Dengan satu syarat lagi, jarak yang sama. Itu pasti sudah pernah kamu lakukan ketika kamu, contoh lain, perhatikan,
Kamu misalnya bermain enjotan di sini. Kamu duduk di sini dengan berat badan 15 kilo. Tetapi kalau ada temanmu yang 15 kilo, duduknya dekat kepada titik tumpu, tidak terjadi keseimbangan. Jadi di sini erat sekali berat benda dengan jarak. Harus sama betul sehingga tetap terjadi keseimbangan. Jadi persamaan ini anak-anak berbicara konsepnya itu mengenai keseimbangan. Jadi kamu harus ingat ini gambar 1. Ya. Kalau kita buang yang 3 kilo ini di sebelah kiri, di sebelah kanan juga harus kita buang bendanya agar timbangan tetap dalam keadaan seimbang. Itu konsepnya. Jadi di sini perhatikan, 3 kg benda yang di sebelah kiri sama dengan 3 kg benda di sebelah kanan. Sama berat. Itulah namanya seimbang atau setara. Sekarang kita lanjut untuk gambar 2. Gambar 2. Perhatikan gambar 2. Di sini kita letakkan satu buah benda bulat, bola padat, dengan benda berbentuk persegi. Perhatikan. Misalnya bola ini kita misalkan dengan nama X, dan persegi-persegi ini kita lambangkan dengan angka 1, angka 1, dan angka 1. Ini sama dengan beratnya benda bentuk persegi sebanyak 7 buah. Jadi di sini kalau kita letakkan di atas timbangan, benda di sebelah kiri kita sama beratnya dengan benda di sebelah kanan kita. Walaupun di sini di sebelah kiri ada beda jenisnya. Nah ini. Untuk menuliskan persamaan pada gambar 2, perhatikan. Bola padat X ditambah 3. Ini kita tambah 3. Benda yang berbentuk persegi sama dengan benda persegi di sebelah kanan kita sebanyak 7. Maka terbentuklah yang namanya persamaan 1, persamaan linier 1 variabel, ya, karena di sini hanya X. Bentuk persamaan ini termasuklah dia kalimat terbuka. Kenapa dikatakan dia termasuk kalimat terbuka? Ayo. Karena ada variabel yang belum kita ketahui berapa sebenarnya berat daripada X ini ketika kita seimbangkan dengan benda yang berbentuk persegi. Perhatikan, X tambah 3 sama dengan 7. Sekarang kita mau menyelesaikan, ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 3
sama dengan 7. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Sekarang perhatikan pada timbangan tersebut. Kita mau cari X. Berapa berat benda yang berwarna merah ini, yang berbentuk bola padat ini tadi? Ini yang mau kita hitung. Untuk itu, perhatikan. Kita usahakan benda yang hendak kita hitung beratnya itu tetap di ruas kiri. Nih, kita tetap letakkan dia di ruas kiri. Maka kita mau mencari berapa sebenarnya berat benda X ini ketika kita gantikan dengan benda-benda yang berbentuk persegi. Otomatis, perhatikan penyelesaiannya. Supaya timbangan ini tetap seimbang ketika X tetap di kiri. Karena ini yang mau kita cari. Dengan cara, perhatikan, karena X yang mau kita cari, kita hapuslah benda persegi ini sebanyak 3. Maka di sini perhatikan, X tambah 3, kita hapus ini positif 3, kita buang. Kalau kita buang otomatis tereliminasi, yaitu kita kurang, kita buang, kita kurang. Kita kurang sebanyak benda persegi. Kalau di bagian kiri kita buang, otomatis di bagian kanan harus dibuang sebanyak 3 benda berbentuk persegi. Agar apa? Agar timbangan tetap seimbang. Nah, itu konsepnya anak-anak, harus seimbang. Ya. Harus benda di kiri itu sama beratnya dengan benda di kanan. Itu dia. Maka perhatikan. Di kanan kita buang 3. Otomatis di sini sama dengan 7 kurang 3. Perhatikan. Di ruas kiri kita buang 3 benda persegi. Di ruas kanan harus kita buang juga 3 buah benda persegi. Agar berat benda di kiri sama dengan berat benda di kanan. Dari situ kita selesaikan. Positif 3 dengan negatif 3. Hasilnya 0. Ya, 3 dikurang 3, 0. Tinggallah X sama dengan 7 dikurang 3, yaitu 4. Mencari nilai X berarti menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan. Maka di sini himpunan penyelesaian adalah, buka kurung perawal, kita lihat nilai X yaitu 4, dan tulislah adalah 4. Jadi anak-anak, konsepnya itu kita ingat harus seimbang berat benda di kiri dengan berat benda di kanan. Kalau kita kurangi berat benda di kiri 3 buah, di kanan juga harus kita kurangi sebanyak 3 buah. Kalau di ruas kiri harus kita tambah 8 buah, di ruas kanan harus ditambah 8 buah. Jadi itu konsep yang harus diingat. Baiklah, sekarang kita lanjut.
yaitu contoh 2. Kita lihat gambar kedua. Gambar kedua yaitu kita misalkan benda yang bulat ini nilainya 8. Sekarang benda yang berbentuk persegi, setiap persegi kita misalkan X. Ya, kita misalkan X. Begitu juga yang di kanan. Setiap benda persegi kita misalkan X. Sehingga untuk menuliskan persamaannya, perhatikan. 8 yaitu yang berbentuk bola ditambah 3x. Ini ada 3x nya, 1, 2, 3 tambah 3x harus sama, ya, sama dengan. Perhatikan yang di kanan ada berapa banyak x nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 7x. Nah, ini dia persamaannya untuk contoh 2. Setelah kita tukar di mana benda yang bulat menjadi angka 8, benda persegi menjadi bernilai X. Terdapatlah persamaan 8 ditambah 3X sama dengan 7X. Sekarang kita mau selesaikan persamaan ini. Tetap pola yang seimbang, ya, itu harus diingat. Tentukan himpunan penyelesaian 8 ditambah 3x sama dengan 7x. Nih, kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada bilangan konstannya 8 ditambah 3x. Di ruas kanannya atau di sebelah kanan kita ada 7x. Kalau kita ingin mencari berapa nilai x ini sekarang, agar bisa seimbang, berat benda di kiri sama dengan berat benda di kanan. Yuk, kita cari. Dengan pengalaman tadi, kita tetap mengusahakan yang mengandung variabel tetap di ruas kiri. Itu 3x. Ya. Tambah 8. Ya. Di sini ada positif 8. Nih, kita mau mencari yang ini. Ya. Otomatis ini kita beri lawannya, yaitu positif 8, lawan dari positif 8 yaitu negatif 8. Sama dengan 7x. Kita lihat yang kita tambah tadi nilainya agar positif 8 ini menjadi 0, yaitu negatif 8 di kiri. Maka di ruas kanan harus kita tambah dengan negatif 8. Sehingga di sini negatif 8 dengan positif 8 menghasilkan 0.
Jadi di ruas kiri itu bilangan konstan harus kita nolkan. Ditambah 3x sama dengan 7x tambah negatif 8 sama dengan negatif 8. Itu harus paham pelajaran yang lalu ya, penjumlahan daripada bilangan bulat. Kita selesaikan. 0 tambah 3x hasilnya 3x sama dengan 7x kurang 8. Ini tidak bisa kita kurangkan karena beda jenisnya, maka dia tetap. Pedoman kita yang mengandung variabel harus kita usahakan tetap di ruas kiri. Ayo, bagaimana harus dia di ruas kiri? Otomatis yang di ruas kanan mengandung x kita hilangkan menjadi 0. Perhatikan, 3x sama dengan 7x. Bagaimana 7x ini agar menjadi 0? Otomatis kita kurang 7x kurang 8. Maka di sini 7x kurang 7x hasilnya 0. Karena di ruas kanan atau di sebelah kanan kita tadi kita tambah negatif 7x, maka di sebelah kiri kita juga kita tambah negatif 7x. Jadi supaya seimbang dia, itu harus diingat. Kita selesaikan. Negatif 7x ditambah 3x sama dengan berapa? Yaitu negatif 4x. Sama dengan positif 7 dengan negatif 7x 0. Tinggallah negatif 8. Sampai di sini kita selesaikan. Negatif 4x sama dengan negatif 8. Sekarang kita mau menghitung x. Menghitung 1x. Bagaimana cara kita agar negatif 4 ini bisa menghasilkan sama dengan 1? Operasi apa yang harus kita lakukan di situ? Perhatikan di sini. Negatif 4 titik-titik sama dengan 1. Ayo, operasi apa yang harus kita lakukan di sini? Otomatis mengali 1/4. Tandanya kita lihat. Nih, negatif, di sini positif, negatif kali positif, masih negatif. Otomatis masih ada yang belum kita selesaikan. Maka, perhatikan, negatif 4 kali, kita lihat tandanya, negatif dikali. Kita beri tanda di sini. Tanda apa yang harus kita isikan sehingga negatif kali titik-titik sama dengan positif? Otomatis di sini negatif. Jadi negatif kali negatif positif. 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Jadi inilah yang harus kita isi. Mengali negatif 1/4. Perhatikan. Negatif 1/4 kali negatif 4x sama dengan, kalau di kiri kita kali dengan negatif 1/4 agar tetap seimbang, di kanan juga harus kita kalikan dengan negatif 1/4. Negatif 1/4 kali negatif 8. Ayo kita selesaikan. Negatif kali negatif positif.
1/4 kali 4 X sama dengan 1X. Sama dengan negatif kali negatif positif, 1/4 dikali 8 sama dengan 2. Maka nilai X ini sama dengan nilai 2. Sehingga kalau kita coba di sini kita ganti dengan angka 2. Ini 2, X-nya 2, 2. Di sini juga setiap X ini 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kita hitung jumlahnya. 8 ditambah 6, 14. Di sini ada 7X. 1X bernilai 2, sehingga 7X bernilai 14. Sehingga benda yang di kiri tetap sama atau seimbang dengan berat benda yang di kanan. Maka nilai X sama dengan 2. Maka terjawablah himpunan penyelesaian adalah, buka kurung kurawal. Harus ya. Karena apa? Karena kita berbicara mengenai himpunan. Harus buka kurung kurawal. Kita lihat hasilnya berapa tadi nilai X. Kita perhatikan X sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Baiklah anak-anak, untuk menerangkan konsep tadi sudah Ibu terangkan bagaimana dalam persamaan itu harus terjadi suatu keseimbangan. Prinsipnya kamu harus ingat, apa yang kamu lakukan di ruas kiri harus sama, harus kamu lakukan juga di ruas kanan. Itu prinsipnya. Untuk itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita lanjut. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 6 sama dengan 11. Kita perhatikan penyelesaiannya. X kurang 6 sama dengan 11. Apa prinsipnya? X harus kita usahakan tetap di ruas kiri. Di X, bilangan konstan harus kita upayakan hilang di ruas kiri. Sehingga negatif 6. Bagaimana negatif 6 ini supaya menjadi 0? Operasi apa yang harus kita lakukan? Yaitu, perhatikan, negatif 6 titik-titik sama dengan 0. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau dia negatif, otomatis di sini kita balas dengan lawannya, yaitu positif 6. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Jadi di situ harus kita lakukan penjumlahan lawan daripada bilangan konstan. Itu yang harus dilakukan. Jadi lawan dari negatif 6 adalah positif 6. Tuh, di ruas kiri. Sama dengan 11. Jadi kita masuk ke sebelah kanan. Kalau di ruas kiri atau di sebelah kiri kita tadi kita tambah dengan positif 6, maka di ruas kanan atau di sebelah kanan kita tambah dengan 6. Nah, di sini negatif 6 dengan positif 6 hasilnya 0. Tinggallah X sama dengan 11 tambah 6 sama dengan 17. Maka himpunan penyelesaian X kurang 6 sama dengan 11 adalah, buka kurung kurawal, kita masukkan
yaitu nilai X 17. Tutup kurung perawat. Baru selesai. Sekarang kita lanjut. Contoh B. 3X tambah 6 sama dengan 15. Dengan cara yang sama. Perhatikan. Kita perhatikan dulu bilangan konstan. Bilangan konstan harus kita beri lawan di situ agar bilangan konstan tidak ada lagi di ruas kiri atau di sebelah kiri kita. Ya. Jadi yang ada di sebelah kiri nanti tinggal 3X. Perhatikan. 3X tambah 6. Apa lawan daripada positif 6? Yaitu negatif 6. Sama dengan 15. Perhatikan. Karena di kiri tadi kamu tambah dengan negatif 6, maka di kanan harus ditambah negatif 6. Betul ya? Jadi di sini tadi kamu tambahi negatif 6, maka di kanan juga harus kamu tambahi negatif 6 agar tetap seimbang. Maka di sini positif 6 dengan negatif 6 0. Tinggallah 3X sama dengan 15 tambah negatif 6 sama dengan berapa? Ayo. Menambah negatif sama dengan pengurangan. Berarti 15 kurang 6 itu 9. Kita mau menentukan berapa nilai X. Otomatis kita perhatikan di sini koefisiennya. Koefisien daripada X adalah 3. Berapa dikali 3 sama dengan 1X? Karena kita mau mencari nilai 1X. Jadi yang pertama sekali harus kamu perhatikan adalah koefisien daripada X. Kalau dia 3, carilah bilangan berapa jika dikalikan 3 sama dengan 1. Nah, itu dia prinsipnya. Jadi di sini karena ini 3, maka kita kali dengan sepertiga kali 3X. Karena di kiri kita kali sepertiga, di kanan harus dikali sepertiga. Ini kita kali lagi sepertiga. Dari sini sepertiga dikali 3 hasilnya 1 variabel X. Nah, di sini X sama dengan sepertiga kali 9 sama dengan 3. Maka selesailah himpunan penyelesaian adalah yaitu 3. Sekarang kita lanjut satu contoh lagi. Perhatikan, itu contoh C. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5X kurang 7 sama dengan 7X kurang 1. Perhatikan ciri-cirinya anak-anak. Ya, ini untuk contoh C. Ada variabel di kiri kita dan ada variabel di sebelah kanan kita. Nah, itu perhatikan dengan teliti cara pengerjaannya. Konsep tetap sama, ya, yaitu konsep keseimbangan. Perhatikan cara pertama, kita harus hilangkan bilangan konstan di sebelah kiri kita. Ayo, dengan menambah lawan. 5X dikurang 7. Ayo, negatif 7. Apa lawan negatif 7? Itu positif 7. Yuk, kita lanjut tulis. Bilangan yang di ruas kanan 7X kurang 1 masih tetap. Tetapi
Tadi di sebelah kiri ada kita tambah positif 7. Dari mana positif 7 itu? Yaitu lawan dari negatif 7, sehingga nanti dia menghasilkan 0. Karena di kiri kita tambah 7, maka di kanan juga harus ditambah 7 agar seimbang. Ayo kita selesaikan. Negatif 7 dengan positif 7, 0. Berarti 5x tinggal. Sama dengan 7x. Kita lihat. Negatif 1 tambah 7. Ayo, berapa hasilnya? Negatif 1 tambah 7. Yaitu positif 6. Sekarang kita perhatikan sampai di sini. Ayo. Di kiri ada X, di kanan ada X. Sedangkan kita mau mencari nilai X. Kita usahakan X harus berada di kiri. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. 5X sama dengan, perhatikan, 7X. Ini berada di kanan. Ya. Di kanan ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya agar menghasilkan 0? Harus ditambah dengan lawan. Maka di sini positif 7x. Ayo sebutkan, apa lawan positif 7x? Itu negatif 7x. Inilah yang kamu tambah itu. Ya. Dari mana ini? Yaitu lawan dari positif 7x, yaitu negatif 7x. Baru tambah 6. Sekarang kita perhatikan. Karena di kanan kita tambah negatif 7x, di kiri juga harus ditambah negatif 7x. Nah, itu dia. Ya. Agar seimbang, sama-sama ditambah. Oke kan? Karena apa? Sama dengan itu di dalam kehidupan kita. Kalau uang jajanmu dikasih 100, adikmu dikasih 50, kalau adikmu ditambah 50, kamu juga pasti minta tambah 50. Supaya sama, kamu bilang. Kamu juga sering nuntut kan? Itu dia konsepnya. Dari sini baru kita selesaikan. 5x kurang 7x. Berapa hasilnya? Negatif 2x. Sama dengan positif 7x, negatif 7x, 0. Tinggal positif 6. Yuk, kita perhatikan lagi di sini. Kita lihat, koefisien daripada x adalah negatif 2. Kita mau mencari x. Ya. Menyelesaikan persamaan adalah mencari nilai variabel. Di sini kamu mencari x. Koefisiennya negatif 2. Kalau kamu lihat koefisiennya negatif 2, maka yang harus kamu lakukan, berapa dikali negatif 2 sama dengan 1? Ayo, titik-titik dikali negatif 2 sama dengan 1. Nah, harus lancar kali-kali. Lancar mengalihkan tanda di dalam aljabar. Ya, itu sudah kita pelajari waktu belajar bilangan bulat, operasi bilangan bulat. Positif kali positif, negatif kali positif. Itu harus lancar. Jadi di sini agar dia positif, tentu di sini kita kali yang negatif ini dengan negatif. 2-nya dikali berapa sama dengan 1? Kali setengah. Hasilnya berapa dikali negatif 2 sama dengan 1? Yaitu negatif setengah. Maka di sini harus kamu kalikanlah negatif 2x ini dengan negatif setengah. Perhatikan. Negatif setengah dikali negatif 2x sama dengan, karena
karena di kiri tadi kita kalikan negatif setengah, maka di kanan juga harus dikali negatif setengah kali 6. Itu dia. Ya. Perhatikan. Jadi apa yang kamu lakukan di ruas kiri, tetap lakukan juga di ruas kanan. Lanjut. Negatif setengah dikali negatif 2x, hasilnya sama dengan x. Mungkin banyak yang belum tahu. Perhatikan. Negatif kali negatif positif. 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Variabelnya x, maka tinggal ini. 1 kali x sama dengan x. Sama dengan negatif kali positif, hasilnya negatif. Setengah kali 6, hasilnya 3. Maka nilai x sama dengan negatif 3. Kita perhatikan, tentukan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaian adalah, bukan kurung kurawal, kita lihat nilai x, yaitu 3. Baiklah anak-anak, sekarang materi kita mengenai persamaan sudah selesai. Ingat konsepnya adalah keseimbangan. Apa yang kamu lakukan di ruas kiri harus kamu lakukan juga di ruas kanan. Jadi konsep-konsep setiap tahap-tahap penyelesaian itu harus diingat. Sekarang ada tugas kita. Perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan linier dari A 3M tambah 8 sama dengan 17. B 4A tambah 3 sama dengan negatif 13. C 6 dikurang 3X sama dengan 21. D 31 dikurang 6Y sama dengan 8Y tambah 17. Nomor E 9 sama dengan C dikurang 4. Itulah tugas-tugasnya. Jadi anak-anak, saya harapkan pahami konsepnya. Ingat tahap-tahap cara penyelesaiannya. Bukan hanya mencatat soal. Ya, tapi lihatlah keterangan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan soal-soal ujian nanti. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Jangan bermain-main dalam belajar.